Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Mustafa Yaakob Simbolon, NIM 1814030005. Moto hidup Au Ro Ra. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang konsep supervisi klinis. Yang pertama ialah saya akan menjelaskan tentang pengertian supervisi klinis menurut beberapa para ahli. Yang pertama itu supervisi menurut ahli Purwanto. Menurutnya, supervisi adalah bantuan dari para pemimpin sekolah yang tertuju pada perkembangan kepemimpinan guru dan personel sekolah lainnya di dalam mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, menurut para ahli yang pada saat ini adalah Ansori, dia menyatakan bahwa supervisi klinis diartikan sebagai proses pertemuan tatap muka antara supervisor dan guru yang membahas tentang hal mengajar di dalam kelas guna perbaikan pembelajaran dan pengembangan profesi dengan cara kolegial atau sejawatan antara supervisor dan guru. Selanjutnya, pengertian supervisi klinis menurut John Jebola. Ia berkata, supervisi klinis adalah supervisi yang difokuskan pada perbaikan pembelajaran melalui siklus yang sistematis, mulai tahap perencanaan, pengamatan, dan analisis yang intensif terhadap penampilan pembelajaran guru dengan tujuan memperbaiki proses pembelajarannya. Sedangkan menurut Kate Anderson, ia berkata, supervisi klinis adalah proses membantu guru memperkecil ketidaksesuaian antara ketidaksesuaian atau kesenjangan antara tingkah laku mengajar yang nyata dengan tingkah laku mengajar yang ideal. Selanjutnya, yang kedua, saya akan menjelaskan hikmah Quran surah Al-Qasas surah ke-28 ayat 26 pada konsep supervisi klinis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khayra man istajartal qawiyyul amin. Artinya, dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, "Wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya." Hikmahnya dalam supervisi klinis adalah dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Sebagai supervisor, kita harus memperbaiki dan mengembangkan guru serta personel yang ada di institusi atau lembaga pendidikan agar ia mencapai atau menjadi, yang pertama, jujur, yang kedua, cakap, yang ketiga, ahli, yang keempat, disiplin, yang kelima, tangguh, dan yang terakhir adalah yang keenam, profesional dalam bidangnya. Jadi, supervisi klinis adalah jawaban untuk mengatasi permasalahan guru. Supervisi klinis adalah dokter pembelajaran bagi guru dan personel institusi pendidikan dalam mendiagnosis kendala proses belajar mengajar. Supervisi klinis dalam pemberian obat atau solusi dilakukan setelah guru mengajar. Lalu dilakukan diskusi antara supervisor dan guru yang bersangkutan. Diskusi ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang kebaikan dan kelemahan yang terdapat selama guru tersebut mengajar atau mendidik, serta bagaimana usaha untuk memperbaikinya.
Sekian yang dapat saya jelaskan dan saya informasikan. Semoga dapat bermanfaat bagi para audiens ataupun pembaca. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.